Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Nagari, saat sekarang kami berada di antara pendukung dan relawan Page yang ada di posko pemenangan Page di Kecamatan Pau. Dan tentu saja ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri karena hari ini, malam ini, Bapak Genius merupakan calon wakil gubernur Sumatera Barat hadir di posko ini. Dan kesempatan bagi kita untuk mengenal beliau lebih dekat maupun sosok maupun visi dan misi beliau mencalonkan diri jadi calon wakil gubernur Sumatera Barat. Baik, kami sapa dulu beliau. Selamat malam Pak Genius. Selamat malam Bapak. Terima kasih. Dan untuk semua para relawan dan pendukung Page yang ada di sini, Page. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ingin bertanya kepada beliau ini, Pak Genius, saat sekarang Bapak masih wali kota Pariaman, ya. Dan kita mendengar banyak cerita tentang Pariaman ini, tentang kelebihannya saat sekarang ini dengan program-program unggulan yang Bapak punyai. Karena konon kabarnya Bapak mempunyai jaringan yang kuat, linknya ke pusat, sehingga apapun yang dibangun di Pariaman itu bisa bagus. Dari mulut Bapak sendiri kita ingin tahu seperti apa Bapak membangun Pariaman. Ya, terima kasih Bapak. Yang pertama, kalau untuk membangun pasti kita membuat perencanaan dengan baik. Jadi satu kota Pariaman itu dianggap dalam satu meja. Mau jadi apa, berapa tahun ke depan harus kita lihat progresnya. Sehingga ketika kita menyusun perencanaan harus terpadu semuanya. Seperti saya membuat konsep Pariaman dikembangkan dengan konsep waterfront city. Karena kita memiliki pantai, memiliki sungai dan beberapa talau atau telaga kecil yang ada. Konsepnya harus dibuat menyeluruh. Nah, ketika kita membuat konsep perencanaan yang menyeluruh dan bisa diimplementasikan, kita ajukan kepada kementerian, khususnya Menteri PU, dan beliau menyetujui dan karena rencana ini bisa membuat kota ini lebih maju. Nah, untuk memulainya, awalnya memang sedikit kita mulai dengan APBD Kota Pariaman, kemudian saya ceritakan bahwa APBD kami sudah habis, tolong Menteri yang meneruskan, sehingga sekarang Menteri PU meneruskan konsep waterfront city yang ada di Kota Pariaman. Kemudian juga bagaimana kita mengajukan proposal tetapi dengan alasan yang cukup baik. Misalnya pasar Pariaman yang kena terdampak gempa 11 tahun yang lalu dan tidak pernah diperbaiki. Saya ajukan langsung ke Menteri, bahkan bukan ke Menteri, saya langsung ke Presiden. Ketika dalam suatu rapat di Semarang ketika itu, saya minta waktu Presiden berapa menit untuk mengajukan proposal saya dan diterima oleh Presiden, dan 3 hari kemudiannya Menteri PU sama Menteri Perdagangan langsung datang ke Pariaman dan proposal kita dengan nilai 120 miliar disetujui. Kemudian juga bagaimana kita menata infrastruktur jalan di Kota Pariaman dengan perencanaan yang rasional, kemudian kita ajukan ke kementerian dan rata-rata semua yang diajukan oleh Kota Pariaman semuanya disetujui. Mungkin hubungan teman baik, mungkin juga dari proposal yang rasional, mungkin juga seperti apa penilaian pemerintah pusat, tetapi intinya adalah biasanya yang kita minta semuanya banyak disetujui. Bahkan kami pernah tahun 2019 kami mendapatkan bantuan 1.000 rumah. Saya pikir nggak ada di Indonesia sebanyak itu. Biasanya paling tinggi 100, tapi tahun 2019 kemarin kami mendapatkan bantuan dari Menteri PU 1.000 rumah untuk rumah bantuan warga miskin. Kemudian di tahun ini kami mendapatkan bantuan WC lengkap semuanya 1.000 WC juga dari Menteri PU juga. Jadi 1 tahun kita bisa melakukan perbaikan 1.000 rumah bagi rumah tidak layak. Tapi mungkin untuk Kota Pariaman hampir sulit juga dicarikan rumah seperti itu lagi. Pak Genius, menarik sekali, artinya apapun program yang dirancang begitu betul matang perencanaannya, berpihak kepada masyarakat banyak dengan jaringan dengan kemampuan lobby yang Bapak punyai, banyak pihak yang bisa membantu. Kemudian yang paling terdengar adalah di Pariaman itu ada pendidikan SD, SMP sampai SMA. Padahal kita tahu bahwasanya SMA itu adalah wewenang provinsi. Bagaimana Pariaman bisa membebaskan anak SMA atau SMK bisa gratis, malahan komite pun tidak bayar sama sekali. Itu gimana caranya itu, Pak? Ya, waktu saya kampanye dulu tahun 2018 bahwa saya pengen SMA itu digratiskan. Dan lawan sebelah bilang itu nggak mungkin. Saya jawab aja, tali barunya pendek, dibilangnya kelapa yang tinggi. Ternyata bisa kita lakukan. Kita buat bantuan keuangan khusus kepada provinsi
provinsi kita bantu anggarannya, kemudian provinsi membayar kembali kepada SMA dan SMK yang ada di Kota Pariaman. Semua siswa SMA yang belajar di Pariaman, baik dia kakaknya di luar Kota Pariaman, gratis semua. Baik, menarik sekali pemirsa Kabar Nagari. Kita tahu bahwasanya pasangan calon nomor urut 3 ini tidak mempunyai latar belakang dibesarkan oleh partai politik, tapi mereka mempunyai karir yang dari bawah sampai ke atas, dan begitu mulus kalau kita dengar dari Pak Fakrizal, kemudian Pak Genius seorang birokrat, kemudian sekarang menjadi wali kota dan akan menjadi gubernur Sumatera Barat. Ini harapan kita. Page. Baik, Pak Genius, sekarang kita ingin dengar visi dan misi Bapak ini. Bagaimanapun juga ada yang menarik bagi kami bahwasanya perbaiki pendidikannya, perbaiki agamanya, dan perbaiki ekonominya. Ini merupakan suatu pemikiran yang luar biasa. Dan dari visi dan misi Bapak, apakah ini sudah termaktub? Kira-kira apa program unggulan Bapak ke depan? Ya, kita pengen Sumatera Barat ini bermartabat. Ya, bermartabat seperti saya ceritakan tadi, bahwa bagaimana kita di masa lalu sangat jayanya, dan kita pengen masyarakat Sumatera Barat ini juga sejahtera. Nah, caranya adalah, program unggulannya adalah kita tingkatkan kualitas pendidikan. Jadi lama sekolahnya kita tingkatkan. Jadi kita pastikan bahwa wajib belajar 12 tahun bisa kita lakukan. Nah, sekarang saya contohkan di Kota Pariaman, angka lama belajar kita adalah 11,5 tahun, berarti sampai kelas 2 SMA. Dengan rata-rata untuk Sumatera Barat mungkin saya pikir sekitar 9 ketika itu. Nah, dengan ada kita subsidi belajar sampai SMA, itu akan meningkatkan lama belajar kita. Dan apalagi untuk warga miskin ini, kita bantu dia untuk sampai ke jenjang politekniknya dengan berbagai pendidikan skill, sehingga rata-rata pendidikan tingkat Sumatera Barat akan lebih meningkat, dan ini akan bisa meningkatkan kualitas pembangunan yang ada di Sumatera Barat. Nah, dengan orang-orang yang terdidik ini, saya pikir ekonomi juga sendirinya akan tumbuh, karena dia memiliki kreativitas untuk berkreasi dengan alam Minangkabau yang sangat banyak potensinya ini, sehingga dia bisa mengolah segala macamnya, sehingga UMKM kita bisa tumbuh, kemudian sektor inovasi atau pariwisata kita bisa tumbuh, dan ekonomi hulu dan hilirnya juga akan tumbuh. Saya pikir secara bersama-sama sektor swasta juga lainnya juga akan tumbuh. Luar biasa sekali, Pak Genius. Terakhir kami ingin tahu, setelah kita memahami bagaimana profil Bapak, sosok Bapak, dan juga apa-apa yang sudah Bapak lakukan selama menjadi wali kota, dan ini nanti pasti akan ditransfer kalau andaikan Bapak akan jadi gubernur. Mudah-mudahan doa kita menjadi gubernur. Page. Terakhir, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat saat ini agar mereka menjadi kebanggaan nasional kembali, seperti orang kata bahwasanya bangkitkan lagi Batang Trandam. Silakan, Pak. Ya, di masa lalu Minangkabau, para pemikir bangsa atau pendiri bangsa ini rata-rata berasal dari Sumatera Barat. Bung Hatta, Sarir, Yamin, Abdul Salim, ya, bahkan diploma Indonesia di awal-awal kemerdekaan rata-rata berasal dari Sumatera Barat. Nah, itu adalah industri otak di Sumatera Barat ketika itu sangat majunya. Dan bahkan sebelum kemerdekaan pun banyak orang Sumatera Barat yang belajar sampai ke Belanda. Nah, kita bukannya mundur, tetapi mungkin kita lakukanlah kembali percepatan kembali, kembangkan kembali SDM kita ini, supaya kita bisa mengolah daerah kita ini dengan baik, sehingga pembangunan kita juga lebih baik. Amin, moga-moga terlaksana. Dan tentu saja harapan kita orang Sumatera Barat, dulu kita pernah dipimpin oleh seorang jenderal, dan Sumatera Barat itu berkembang dengan baik sekali, dan sekarang kita mendoakan Sumatera Barat akan dipimpin lagi oleh seorang jenderal Didik Mama, dan didampingi oleh seorang birokrat yang sangat paham sekali tentang persoalan dan kebutuhan masyarakat. Moga-moga doa kita bersama untuk paslon nomor urut 3, Fakrizal dan Genius. Page. Terima kasih, Kabar Nagari, kami kembali ke sini.